Halo, kamu lagi dengerin pengalaman membaca buku dari para teman baca yang tersebar di seluruh Indonesia di channel YouTube Resensi Buku. Kalau misalnya kamu juga tertarik nih untuk menceritakan pengalaman membacamu, tulisin aja di kolom komen atau bisa DM langsung ke Instagram di @podcastresensibuku. Selamat mendengarkan. Karena kebenaran yang sebenarnya adalah apapun yang dipercaya oleh mayoritas dari masyarakat. Benarkah pandangan itu? Salam Pancasila, Bapak dan Ibu pendengar. Saya Nofritsar dan selamat datang di podcast pertama saya, Holding Life Liable on Audio. Bagi yang penasaran, saya sebetulnya lebih aktif di blog pribadi saya, holdinglifeliable.wordpress.com. Bagi yang tidak, tolong diabaikan. Tanpa banyak bicara, dalam rangka partisipasi dalam kompetisi resensi yang diadakan oleh Potluck Podcast, saya akan menyampaikan resensi buku yang berjudul Demokrasi di Era Post-Truth karya Budi Gunawan dan Barito Mulyo Ratmono yang diterbitkan oleh penerbit KPG atau Kepustakaan Populer Gramedia. Dari judul mungkin buku Demokrasi di Era Post-Truth kurang menarik ya untuk anak muda. Tapi coba teman-teman pendengar khususnya yang masih berusia muda untuk membaca bagian dari sinopsis bukunya. Ada tertulis nih, di era post-truth, emosi dan keyakinan personal lebih penting daripada fakta objektif dalam membangun opini publik. Nah, tuh sinopsis ya, menunjukkan ada banyak isu yang menggelitik rasa penasaran dalam kalimat tersebut. Namun, semua sih kembali pada elemen utama dari buku ini, yaitu post-truth. Post-truth ya, bukan Post Malone ya, yang nyanyi goodbye, goodbye, goodbye. Kembali lagi, menurut Kamus Oxford, post-truth itu didefinisikan sebagai keadaan di mana fakta objektif tidak berpengaruh dibanding daya tarik emosional dan kepercayaan pribadi dalam membentuk opini publik. Kalau mau disederhanakan, menurut indonesiabaik.id, post-truth berarti masyarakat lebih mencari pembenaran daripada kebenaran. Sedangkan menurut Ruang Guru, post-truth adalah kebohongan yang menyamar menjadi kebenaran. Nah, pengertian terakhir ini yang mengerikan. Kebohongan yang menyamar menjadi kebenaran. Seperti Kyuubi dong yang menyamar menjadi Naruto. Nah, isu post-truth ini menurut penulis Budi Gunawan yang bertugas sebagai Kepala Badan Intelijen Nasional masih belum disadari oleh warganet atau yang terhormat netizen karena tidak ada saringan atau informasi yang tersebar. Nah, kalau saya pribadi menilai buku Demokrasi di Era Post-Truth adalah mantap banget. Buku karya Pak Budi Gunawan dan Pak Barito ini walaupun dari covernya ya, ilustrasinya tuh ular dalam lubang gitu yang sedang ditunjuk sama kursor mouse. Seperti buku ilmiah sih sebetulnya ya. Tapi justru eksposisi buku ini terasa nyaman dan mudah untuk diikuti. Alih-alih bercerita teori tentang post-truth dan kegagalan demokrasi dalam era post-truth, penulis langsung membawa pembaca ke contoh kasus kepemimpinan Presiden Donald Trump di Amerika pada tahun 2016. Penulis dengan gamblang menceritakan Trump yang menggunakan media sosial Twitter untuk menggerakkan pendukung Trump guna menggulingkan pemerintahan AS yang menobatkan Joe Biden sebagai Presiden AS terbaru yang sah. Luar biasanya lagi nih, Trump nggak pakai data survei, nggak pakai penelitian. Dia cuma nulis singkat dalam 140 karakter Twitter. Dan pendukungnya langsung percaya. Coba bayangin ya, Twitter yang nggak ada gambar seperti Instagram atau Facebook. Cuma ada 140 karakter. Bahkan bukan kata ya, 140 karakter. Berarti lebih sedikit dari 140 kata. Begitu aja udah langsung percaya tuh Trump follower. Nah, dari contoh kasus itu, Budi Gunawan dan Barito sebagai penulis ya, dengan halus seperti tikungannya Marquez, bawa nih diskusi dalam buku ini seperti eksposisi ruang virtual nih. Bahwa semua itu sudah digantikan dunia nyata dengan ruang virtual. Nah, kalau teman-teman bosen lah ya ngomong post-truth, ngomong ruang virtual, udah langsung aja
Sebetulnya ini ngomong demokrasi pasti politik lah. Enggak juga. Itu sebetulnya demokrasi di sini tuh adalah karena sudah digantikan ruang nyata sama dunia virtual. Jadinya demokrasi itu udah nggak bener. Udah langsung aja apa yang disampaikan di dunia virtual atau ruang maya itu yang benar. Makanya sekarang itu kita harus paham dan melek informasi. Itu yang mau ditegaskan oleh buku ini. Nah, singkatnya ya, buku Demokrasi di Era Post-Truth ini menjelaskan bahwa situasi politik di Indonesia dengan adanya dunia maya dan post-truth sudah makin kacau dan urgent. Nah, karena tadi sudah kita sampaikan ya, penting banget ya kita untuk lebih pintar untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang nggak benar. Makanya buku ini langsung kasih epilog atau bagian penutup ya, yang kasih solusinya real atau nyata bisa kita lakukan, yaitu perkuat pemahaman intelektual kita mengenai dunia maya, pertukaran informasi yang perlu kita double check. Saya pribadi sih suka banget dengan buku ini. Meskipun saya nggak turun langsung ya ke bidang politik atau sosial ya, atau sospol gitu ya. Tapi pengetahuan post-truth ini membuka mata selebar-lebarnya. Padahal saya ini orangnya tuh sudah pakai kacamata loh. Kurang lebar apa coba mata saya. Nah, buku ini juga menyajikan berbagai grafik dan bagan yang menuangkan informasi yang telah terkurasi dan tervalidasi. Nggak percaya? Ada nih daftar pustakanya panjang-panjang. Jadi teman-teman pendengar ya bisa langsung praktek ilmu verifikasi yang sudah ada dari buku ini. Bukunya juga berwarna. Ada hijaunya, ada putihnya, ada kuningnya. Sehingga pembaca tuh nggak bosan lah ya ngelihat yang hitam putih doang. Ada juga kutipan-kutipan keren nih. Ini coba ya dengerin ya. Ini langsung dari bukunya nih. Halaman 105 nih. Media sosial telah menjadi semacam echo chamber atau kamar yang riuh bergema, meski kadang tidak jelas tujuannya untuk apa dan ditujukan kepada siapa. Tuh, berasa jadi Aristoteles saya nih, teman-teman. Ya, gara-gara buku ini saya sampai buka 10 sampai 15 website untuk konfirmasi. Apa benar tuh kejadian kemarin tuh yang Will Smith nampar Chris Rock di acara Oscar 2022 kemarin? So, to put it simply, this is a must-read book for you book lovers, dan khususnya untuk penggemar informasi terbaru. Bahkan nih ya, Raffi Ahmad dan Atta Halilintar aja suka dengan buku ini dan sudah selesai membacanya. Tapi sekali lagi lah ya, namanya kalau Bapak Ibu udah tertarik kan, monggo silahkan coba cek dulu pernyataan saya ini bener nggak. Yang pasti, gara-gara buku ini nih, kita ada yang bisa kita kutip atau kita ambil ilmunya, yaitu perkuat mindset kita dan explore dunia maya dengan pede, dengan pola pikir selalu double check kebenaran informasi yang kita terima. Overall, I read this book 4 out of 5. Terima kasih sudah bersabar mau mendengar review buku dalam podcast perdana saya. Akhir kata, mohon maaf apabila ada salah kata. Salam Pancasila.